Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, renungan kita pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan perkataan Tuhan Yesus yang keempat yang terambil di dalam Matius 27 ayatnya yang ke-46. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan Tuhan Yesus yang keempat adalah, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkataan Tuhan Yesus yang keempat ini sangat mengherankan. Mengapa demikian? Karena kita mengetahui bahwa Allah Bapa sangat mengasihi Tuhan Yesus. Paling tidak kita melihat di dalam Alkitab, ada dua perkataan yang disampaikan oleh Allah Bapa yang menunjukkan bahwa Dia mengasihi Yesus. Yang pertama Bapak Ibu, yaitu pada waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di situ dikatakan bahwa terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayatnya yang ke-17. Kemudian Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid yang dikasihinya di atas gunung, yaitu Yakobus dan Yohanes. Di situ juga terdengar suara yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayatnya yang kelima. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat ini kita melihat bahwa Allah Bapa sangat mengasihi Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Tuhan Yesus ketika di atas kayu salib berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukankah Allah Bapa mengasihi Yesus? Tapi mengapa Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seruan Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak menunjukkan bahwa Allah Bapa tidak lagi mengasihi Yesus. Seruan Tuhan Yesus ini menunjukkan betapa berat hukuman yang ditanggung oleh Tuhan Yesus untuk menebus atau menanggung dosa kita manusia. Bapa membiarkan Yesus di dalam penderitaan yang tak tertahankan. Bapa menyerahkan Yesus ke dalam tangan musuhnya. Bapa tidak memberikan pertolongan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, disinilah Tuhan Yesus menanggung dosa manusia. Disinilah Tuhan Yesus menanggung murka Allah yang begitu berat. Kristus menerima hukuman yang paling kejam. Hukuman yang seharusnya kita tanggung, tetapi hukuman itu ditimpakan kepadanya. Seruan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa penderitaan menanggung dosa manusia sangatlah berat dan kejam. Tuhan Yesus harus menanggung semuanya, karena Dia mengasihi kita demi menyelamatkan kita, manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Matthew Henry mengatakan bahwa ditinggal oleh Bapa adalah merupakan penderitaan yang sangat menyedihkan dan paling dikeluhkan oleh Yesus di antara semua penderitaan yang dialaminya. Ini menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa penderitaan Tuhan Yesus telah mencapai puncaknya di dalam Dia menyelamatkan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kristus yang tidak berdosa telah dibuat berdosa untuk keselamatan kita. Kasih Allah begitu besar di dalam kehidupan kita. Dia tidak menyayangkan nyawanya
untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita meresponi akan kasih Allah, pengorbanan, penderitaan yang dialami Kristus itu kepada kita. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita melalui perkataan Tuhan Yesus yang keempat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, marilah kita hidup setia dan benar di hadapan Tuhan. Sekarang ini banyak orang yang sudah melupakan pengorbanan Kristus di dalam kehidupan mereka. Kita hanya cenderung mengikuti apa yang menjadi keinginan dunia ini daripada mengikuti kebenaran Tuhan. Kemudian yang kedua adalah marilah kita selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita hidup di dalam ketakutan, tapi kita mau mengandalkan Tuhan senantiasa. Kita melihat saat ini hidup kita dipenuhi dengan ketakutan dengan adanya virus corona. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, virus corona telah membuat kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Kita takut di dalam menjalankan aktivitas kita. Kita takut, kita khawatir terkena dengan virus corona. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang virus itu kita harus waspadai. Kita harus menjaga diri agar kita tidak tertular dengan virus itu. Tapi bukan berarti kita melupakan Tuhan yang mengasihi kita. Bukan berarti kita mengabaikan Tuhan yang selalu dan telah mengasihi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena itu, di dalam menghadapi berbagai kesulitan, khususnya di dalam kekhawatiran ini, biarlah kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Jangan kita mengandalkan diri kita, kekuatan kita. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang ingin saya sampaikan kepada kita pada kesempatan ini juga adalah, di masa prapaskah ini, marilah kita selalu dan senantiasa merenungkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang mungkin membuat kita sedih, banyak hal yang membuat kita khawatir di dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Allah yang sempurna itu. Oleh karena itu, teruslah mengandalkan Tuhan, hiduplah di dalam kasih Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi kita semua. Amin.